Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengisian SKP dan evaluasi SKP bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kebumen. Khususnya saya sebagai guru dengan jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Langsung saja kita masuk ke bagian singkat personal melalui browser. Kita pastikan tahun 2022, kemudian kita masuk dan kita login menggunakan nama dan kata kunci yang sudah kita sesuaikan. Kemudian kita klik menu edit, langsung ke posisi jabatan ya. Di bagian posisi jabatan, untuk jabatan saya sebagai guru, maka NIP pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Jadi untuk guru, untuk penilainya adalah kepala sekolah. Di sini saya cantumkan NIP kepala sekolah saya, dan untuk atasan pejabat penilai adalah Kabid. Kemudian klik simpan. Kalau sudah tersimpan, kita masuk ke bagian PPK dan masuk ke sasaran kinerja. Kita masuk ke bagian sasaran kinerja, kita scroll ke bawah apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di tahun 2022, dan apabila Bapak Ibu belum mengisikan SKP atau rencana di tahun 2022 ini, maka Bapak Ibu silahkan isikan di sini untuk jenis kinerja utama dan tambahannya. Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di tahun 2022. Kalau sudah sesuai, kita masuk ke bagian perilaku kinerja. Nah, pada bagian perilaku kinerja ini ada beberapa indikator untuk 7 aspek perilaku. Di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan sampai dengan kolaboratif. Untuk ekspektasi khusus pimpinan, komunikasikan dengan atasan, apa yang menjadi ekspektasi khusus dari pimpinan Bapak Ibu sesuai dengan perilaku kinerja yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2022. Apakah berorientasi pelayanan sudah memenuhi indikator ini? Boleh copy paste, isinya boleh copy paste dari sini, jadi paste ke sini, atau alangkah lebih baik lagi jika ekspektasi khusus pimpinannya disesuaikan kalimatnya sesuai dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah atau atasan ya. Setelah itu semuanya diisikan. Nah, untuk tahun 2022 ini boleh tidak diisikan semua, namun di tahun 2023 nanti usahakan semuanya diisi. Nah, ini hanya untuk percepatan saja. Silakan kalau sudah terisi diklik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk perilaku kinerja. Setelah perilaku kinerja kita edit, maka kita klik lagi bagian sasaran kinerjanya, kita tambahkan untuk lampiran SKP. Untuk lampirannya ada 3 komponen, diantaranya sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Untuk bagian sumber daya, silahkan Bapak Ibu tuliskan, isikan sesuai dengan sumber daya apa saja yang Bapak Ibu butuhkan dalam mencapai rencana yang Bapak Ibu tulis pada tahun 2022. Misalnya memerlukan dukungan sarana dan prasarana IT yang memadai, misalnya karena pada bagian pembelajaran dan mungkin pengembangan diri dan publikasi, saya di sini mencantumkan dukungan sarana IT karena sangat diperlukan dalam mencapai rencana yang saya tulis di SKP tahun 2022. Untuk bagian skema ini terkait dengan prosedur atau cara Bapak Ibu dalam mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Nah, di sini saya mencantumkan progres hasil kerja dilaporkan tiap bulan. Bila Bapak Ibu ingin mencantumkan tiap minggu pun boleh.
Nah, tapi untuk saya cantumkan tiap bulan karena lebih efisien. Kemudian diklik simpan. Untuk konsekuensi, nah ini terkait dengan rencana yang sudah dicapai. Jika target terpenuhi, maka Bapak Ibu ingin melakukan apa? Di sini saya cantumkan akan mendapatkan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Saya klik simpan. Dan kalau sudah diisikan semuanya untuk lampiran SKP, silakan masuk ke sasaran kinerja lagi dan cetak SKP. Untuk cetak SKP, silakan Bapak Ibu lihat dulu tampilannya, apakah tanda tangannya sudah sesuai apa belum. Jangan sampai bagian tanda tangan atau untuk pengesahan dari pejabat penilai ini terpisah dari halaman yang lain. Silahkan sesuaikan skalanya agar tidak terpisah. Kalau sudah sesuai, tinggal klik save ya, tinggal klik save atau simpan. Nah, kalau sudah cetak SKP, maka masuk ke bagian cetak lampiran SKP. Di sini juga kalau sudah sesuai untuk sumber daya, skema, dan konsekuensi, maka Bapak Ibu save as PDF, kemudian klik save. Ya, kalau sudah simpan cetak SKP dan cetak lampiran SKP, tinggallah kita masuk ke bagian evaluasi kinerja. Untuk bagian evaluasi kinerja, silakan Bapak Ibu klik bagian evaluasi perilaku kinerja terlebih dahulu. Nah, di sini ada umpan balik dari atasan. Seperti biasa, Bapak Ibu komunikasikan dengan atasan terkait apa isian yang akan dituliskan di sini. Nah, boleh mengambil dari sini, boleh juga dari apa yang telah Bapak Ibu komunikasikan dengan atasan. Kalau sudah terisi semua, klik simpan, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, kalau sudah tersimpan semuanya, maka kita masuk ke bagian capaian. Kita klik evaluasi lagi karena sedang mengisi evaluasi. Kita masuk ke bagian capaian kinerja. Di sini ada capaian kinerja organisasi. Kita klik baik, kemudian ratingnya juga sesuai ekspektasi ya. Ini sesuai ekspektasi, maksudnya sesuaikan dengan capaian yang Bapak Ibu lakukan pada SKP 2022. Kemudian untuk rekomendasi dari pimpinan, silakan ditulis sesuai rekomendasi dari pimpinan Bapak Ibu. Setelah diisi, misalnya di sini saya mencantumkan dapat diprioritaskan mengikuti pengembangan kompetensi, kemudian diklik simpan. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke evaluasi kinerja lagi, tinggal kita cetak evaluasi kinerjanya. Nah, akan terlihat seperti ini tampilannya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau sudah di save as PDF, kemudian klik save. Kalau sudah tersimpan, tinggallah masuk ke bagian dokumen evaluasi kinerja. Di sini tinggal kita cetak saja dokumen evaluasi kinerja pegawai dan kita klik save. Nah, kalau sudah disimpan, yang terunduh ada 4 bagian, yaitu di sasaran kinerja itu cetak SKP dan cetak lampiran SKP, pada bagian evaluasi cetak evaluasi kinerja, dan pada bagian dokumen evaluasi kinerja cetak dokumen evaluasi kinerja. Demikian tutorial dari saya tentang pengisian SKP dan evaluasi SKP bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kebumen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.